Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di rumah belajar Zafran. Oke, kali ini kita akan belajar PPKN kelas 4 Kurikulum Merdeka Unit 5 Pola Hidup Gotong Royong. Pentingnya kerukunan hidup, saling berbagi dan tolong menolong. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat biasanya disebut dengan istilah gotong royong. Gotong royong dilakukan dengan tujuan untuk meringankan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang seberat apapun akan terasa ringan dikerjakannya. Kegiatan gotong royong mengandung nilai kerukunan, saling berbagi, dan tolong menolong. Nilai-nilai itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Nina, Raffi, dan Yuni berangkat ke sekolah bersama. Mereka tampak bersemangat karena sekarang mereka telah duduk di kelas 4 sekolah dasar. Nina, Raffi, dan Yuni bersahabat sudah sejak kelas 1. Kebetulan tempat tinggal mereka pun berdekatan. Setiap hari mereka berangkat ke sekolah bersama. Sepulang sekolah mereka belajar dan bermain bersama. Mereka juga bermain dan belajar tidak selalu bertiga. Mereka selalu mengajak teman-temannya yang lain. Mereka selalu hidup rukun dengan siapapun, sehingga mereka sangat disukai oleh teman-teman yang lain, guru dan orang tua mereka. Sebagai sesama teman, Nina, Raffi, dan Yuni selalu saling membantu dalam segala hal. Mereka juga senang membantu sesamanya, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dengan saling membantu, pekerjaan mereka menjadi lebih ringan. Misalnya, jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas atau PR, mereka selalu saling membantu dalam menyelesaikannya, sehingga tugas dari guru dapat mereka kerjakan dan nilai yang mereka dapatkan pun selalu memuaskan. Nina, Raffi, dan Yuni juga suka saling berbagi. Mereka senang berbagi cerita tentang pengalaman mereka di rumah, saling berbagi mainan ketika bermain, saling meminjamkan buku cerita, alat-alat tulis, dan sebagainya. Mereka juga suka tolong-menolong. Ketika ada teman yang memerlukan bantuan, mereka selalu membantunya. Ketika ada teman yang belum mengerti pelajaran, mereka juga sering membantunya, sehingga temannya tersebut dapat memahami pelajaran. Tidak hanya itu, Nina, Raffi, dan Yuni suka memberi bantuan kepada korban bencana alam. Selain itu, mereka sering mengumpulkan bantuan dari teman-teman yang lain, guru, atau anggota masyarakat lainnya. Kemudian, mereka menyerahkannya kepada korban bencana alam secara langsung atau dititipkan kembali kepada posko penampungan bantuan untuk korban bencana alam. Hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong adalah perbuatan yang mulia dan membuat hidup kita bahagia. Kita dapat mempunyai banyak teman, sehingga kita tidak menjadi sedih dan kesepian karena di sekeliling kita banyak teman yang menemani dalam hidup kita. Selain itu, kita menjadi disayangi oleh orang tua, guru, teman, dan anggota masyarakat lainnya. Hidup rukun, saling berbagi, dan saling tolong-menolong dengan sesama termasuk nilai-nilai gotong royong. Gotong royong merupakan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat negara lainnya. Gotong royong banyak sekali manfaatnya, di antaranya dapat memperingan dan mempercepat pekerjaan selesai, menjalin kerukunan hidup bermasyarakat, dan mempererat rasa persaudaraan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus melaksanakan gotong royong dalam seluruh kegiatan yang membutuhkan bantuan orang lain. Gotong royong dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan saling tolong-menolong dengan semua orang. Dengan demikian, hidup kita diliputi kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan menyenangkan. Nah, di sini ada 5 soal dan ada jawabannya pula. Yuk kita bahas sama-sama. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong adalah sikap bekerja sama. Ya, sikap bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan saling berbagi dalam menyelesaikan sesuatu hal. Nomor 2, sebutkan 2 manfaat dari gotong royong. Ya, dan di sini manfaatnya bisa meringankan pekerjaan akan cepat selesai, lalu menjalin kerukunan hidup bermasyarakat, lalu mempererat rasa persaudaraan. Nomor 3, sebutkan 2 contoh kerukunan dan saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari.
yaitu bergotong royong membersihkan rumah, lalu menghibur adik yang sedang sakit. Nomor 4, apa saja yang termasuk kerukunan atau tolong-menolong di lingkungan sekolah? Yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan kelas, lalu berteman dengan siapa saja. Nomor 5, mengapa kerukunan dalam kehidupan harus kita jaga? Karena merupakan perbuatan yang mulia dan membuat hidup bahagia. Dan di sini ada permainan yang mana di dalamnya terdapat kegiatan gotong royong ya, yaitu bermain gobak sodor. Mungkin adik-adik semua bisa tahu ya gobak sodor itu seperti apa. Dan pemainnya di sini bisa 3 atau 5 orang ya. Nah, untuk bermain dalam permainan ini jumlah pemain harus berjumlah genap antara 6 sampai 10 orang dan terbagi menjadi 2 kelompok ya, yaitu tim serang dan tim jaga. Jadi setiap kelompok pemainnya itu beranggotakan 3 sampai 5 orang. Nah, untuk persiapannya bagaimana? Persiapannya dalam permainan ini yang perlu dipersiapkan adalah lapangan yang berbentuk persegi panjang ya. Kotak persegi panjang yang paling besar dibuat, kemudian di dalamnya ditarik garis melintang sehingga menjadi beberapa kotak persegi panjang kecil. Kemudian tarik lagi garis tengah yang tegak lurus dengan garis melintang sehingga akan membentuk banyak petak yang sama besar. Garis inilah yang disebut garis sodor ya. Nah, aturan bermainnya, peraturan dalam permainan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap pemain tim serang di tempat awalnya pangkalan harus berusaha melewati semua garis melintang. Apabila salah seorang pemain bisa kembali lagi ke pangkalan tanpa tersentuh tim jaga, maka tim serang menang ya. Nah, yang kedua, setiap pemain dari tim jaga hanya bisa bergerak di sepanjang garis melintang yang telah ditentukan. Jadi, kakinya harus selalu melintasi garis tersebut ya. Lalu yang ketiga, penjaga garis melintang pertama juga harus bertugas sebagai sodor, boleh melalui garis sodor. Lalu yang keempat, jika salah satu pemain tim jaga bisa menyentuh satu pemain tim serang, maka tim jaga yang menang dan berganti menjadi tim serang, begitu seterusnya ya. Nah, jika terdapat satu petak yang terisi 2 atau lebih pemain, maka tim serang kalah dan berganti jadi tim jaga ya. Nah, jalan permainannya, para pemain dibagi menjadi 2 kelompok, yakni tim serang dan tim jaga ya. Nah, hikmah dan manfaatnya apa? Hikmah dan manfaatnya itu yang pertama, membangun tim untuk bergotong royong. Lalu, melatih kepemimpinan dalam kelompok. Yang ketiga, mengasah otak dalam mencari strategi yang tepat. Yang keempat, menambah kemampuan motorik kasar, yaitu berlari ya. Yang terakhir yaitu meningkatkan ketangkasan dan kekuatan. Nah, ini ada 5 soal lagi dan 5 jawabannya. Yang pertama, apakah manfaat gotong royong? Yaitu dapat meringankan pekerjaan dan cepat selesai. Yang kedua, siapa saja yang dapat mengikuti gotong royong? Yaitu setiap orang sebagai warga dalam suatu lingkungan masyarakat. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh hidup rukun, saling berbagi dan saling tolong di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan saluran air. Contoh yang kedua yaitu membantu tetangga yang terkena musibah. Nomor 4, bagaimana keadaan masyarakat yang gemar bergotong royong, yaitu hidup rukun dan kuat rasa persaudaraannya. Nomor 5, mengapa kita harus bergotong royong? Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.